Ya, langsung aja kita mulai ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kesehatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bertemu lagi pada Friday Booster sore hari. Perkenalkan, saya Sofia yang akan menjadi moderator untuk Friday Booster bertemakan Dockerize Your Apps from Zero to Hero bersama Mas Taufik selaku DevOps Engineer ID Start. Hai Mas Taufik. Halo Mbak Sofia semuanya, halo. Halo, oke. Sebelum kita mulai ya teman-teman, kita kasih waktu dulu dipersilakan untuk mengisi link registrasi dan pretest ya. Boleh langsung scan barcode yang ada di flyer ini. Bagi yang nggak bisa untuk scan, aku share aja di sini ya, di chat Zoom. Sorry. Ya, jadi ini link untuk registration and pretest ya. Oke, teman-teman silahkan scan dulu, diklik dulu linknya. Nah, nanti kalau udah, eh, teman-teman boleh langsung, bentar ya. Oke, dipaste aja linknya di sini. Oke. Nah, silakan teman-teman login dulu ya. Make sure that your Google account is already login dan pakai Google account ID Star ya. Oke, kita login aja langsung. Oke, nah kalau teman-teman udah login, boleh ke Quest ya. Oke, dan silahkan pilih Friday Booster Dockerize Your Apps from Zero to Hero. Diklik aja link pretestnya. Oke, nah silakan teman-teman diisi aja kalau misalnya belum ngisi. Ini karena aku barusan ngisi, jadi di sini tulisannya you have finished the test. Oke, mungkin akan dikasih waktu sekitar 3 sampai 5 menit ya, teman-teman, untuk mengisi registration and pretest about Dockerize Your Apps from Zero to Hero. Oke.
Oke, bagi teman-teman yang ketinggalan atau belum tahu caranya untuk pretest, boleh chat aja ya di Zoom atau fitur raise hand-nya digunain. Oke, selanjutnya, jadi untuk Docker, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Jadi, si Docker ini akan melakukan sharing kernel sistem operasi yang kemudian tiap kontainer akan berjalan di atas si Docker engine ini. Jadi perbedaannya ini tidak ada yang namanya hypervisor dan sistem operation. Jadi si aplikasi akan menggunakan sharing kernel yang dibawahi oleh container engine, kemudian container engine berkomunikasi dengan operating system. Oke, selanjutnya, mungkin teman-teman ada beberapa hal ya sebelum mempertimbangkan untuk pindah ke Docker ya. Mungkin teman-teman menemukan bahwa biaya operasional infrastruktur yang besar, kemudian aplikasi semakin besar menyebabkan aplikasi menjadi lambat. Kemudian penggunaan resource yang kurang optimal dengan arsitektur yang ada, dan sering terjadi inkompatibilitas yang tadi disebutkan antara Docker, antara developer, QA, dan Ops mungkin. Kemudian arsitektur yang digunakan saat ini kurang memungkinkan untuk dilakukan scaling. Kemudian keuntungan apa aja sih yang teman-teman bisa temukan ketika kita menekan Docker? Hal yang paling utama yaitu penghematan biaya infrastruktur. Kemudian memiliki konfigurasi yang sederhana, tingkat keamanan yang baik, fleksibilitas dapat dijalankan pada berbagai platform, kemudian scaling aplikasi dengan cepat, mendukung microservice arsitektur, penggunaan resource menjadi lebih optimal, kemudian mengurangi inkompatibilitas terhadap library yang digunakan aplikasi, dan terakhir itu kita mempermudah proses debugging oleh tim ops. Kemudian kita akan ke sesi selanjutnya yaitu komponen pada Docker. Jadi pada umumnya si Docker ini memiliki arsitektur sebagai berikut. Di sini ada yang namanya Docker Client, kemudian Docker Host, dan terakhir ada registry. Lalu apa sih biasanya untuk Docker, untuk client dan Docker Host biasanya digabung ya. Jadi si client ini akan mengirimkan sebuah perintah, misalnya untuk build sebuah image Docker. Kemudian si Docker Host ini akan mengeksekusi request tersebut. Setelah itu dia membaca konfigurasi Docker file, kemudian menarik atau melakukan pull image dari registry Docker Hub. Oke, selanjutnya. Jadi ini ada beberapa definisi ya di dalam Docker. Yang pertama itu ada image, container, layer, Docker registry, Docker file, Docker engine, Docker client, Docker daemon, Docker host, dan volume. Jadi untuk image ini merupakan static snapshot ya untuk kontainer konfigurasi dan seterusnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kemudian ada yang namanya Docker registry. Biasanya teman-teman bisa nih menggunakan yang namanya Docker Hub, yaitu Docker registry yang bisa teman-teman gunakan ya. Di sini banyak aplikasi yang tersedia seperti Nginx, MongoDB, OS-nya Alpine Linux, Node.js, Redis, serta yang lainnya. Jadi si aplikasi ini akan memiliki image berbeda-beda dalam Docker Hub ini. Dan selanjutnya, nah ini ada salah satu komponen yang paling penting dan paling utama yaitu Docker File dan Docker Compose. Jadi teman-teman bisa lihat Docker File ini memiliki logo berupa ikan paus, dan salah satu temannya yaitu Docker Compose, dia diberikan logo gurita ya. Oke, mungkin struktur Docker File teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada yang namanya base image atau base OS. Di sini kita menggunakan OS berupa LTS Alpine versi 3.16. Jadi untuk isi Docker file teman-teman bisa lihat di sini tampilannya seperti ini ya. Kemudian pada setiap layer atau Docker file ini disebut layer.
Jadi layer ini berupa komen-komen yang dieksekusi di Dockerfile. Jadi teman-teman bisa lihat di sini jika ada 14 line komen, maka dia memiliki 14 line layer ya. Kemudian untuk ini Docker Compose. Jadi perbedaannya Docker Compose sama Dockerfile itu, si Docker Compose merupakan tools untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi Docker yang memiliki banyak kontainer. Jadi di sini kita menggunakan file YAML atau Yet Another Markup Language untuk membuat konfigurasi dari sebuah aplikasi. Oke, untuk perintah pada Docker, teman-teman bisa lihat di sini ya, sangat banyak. Tapi yang akan kita sering gunakan yaitu seperti Docker Run, Docker Build, kemudian Docker Push dan lainnya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan melakukan demo ya. Ada beberapa tahapan. Yang pertama itu kita instalasi Docker Engine dan Docker Compose pada server, kemudian membuat Docker image, upload image ke dalam Docker registry, deployment menuju server, konfigurasi server, firewall, dan pointing DNS. Dan terakhir kita akan melakukan konfigurasi Nginx, certbot, SSL, Let's Encrypt. Jadi kita akan menggunakan aplikasi dengan stack learn stack ya. Di sini aplikasi ini akan dibungkus oleh Docker. Kemudian untuk reverse proxy-nya kita akan menggunakan Nginx. Jadi ini tampilan aplikasinya ya. Mungkin teman-teman bisa mengunjungi link di bawah ini ya, untuk mungkin teman-teman bisa coba sendiri ya nanti setelah beres sharing session ini. Kemudian ini untuk arsitekturnya sendiri. Di sini kita akan menggunakan replikas. Jadi untuk redundannya, di sini ada dua service. Yang pertama itu front end apps. Front end apps yang menggunakan port 80. Kemudian back end, dia berfungsi untuk komunikasi dengan MongoDB atau database. Kemudian yang paling atas ini reverse proxy untuk merutakan traffic yang keluar masuk ke dalam server ya. Ini kita bisa lihat nih ada host view, kemudian ini outside view. Jadi di sini si server akan mengekspos port 80 dan 443. Kemudian si client device ini akan mengakses si aplikasi di dalam server ini. Oke, mungkin kita lanjut aja ya ke demo. Oke, kita di sini saya udah menyiapkan server di AWS. Kita udah nyiapin server. Dan kita akan melakukan koneksi ke dalam SSH server. Oke. Selanjutnya kita akan menginstal si Docker Engine. Kita ada trik khusus ini sebenarnya biar lebih cepat. Masih belum kelihatan, Mas? Oh, sorry. Sorry. Tapi tadi saya nampilin server ada ya? Belum? Belum, Mas, kelihatan. Oke, ini udah ada ya? Ada belum? Udah. Oke, kita lanjut. Ini cara cepat untuk menginstal Docker. Recording stopped. Recording in progress. Ini kita tunggu agak lama. Jadi untuk Docker ini biasanya digunakan untuk arsitektur microservice. Jadi ketika kita menggunakan Docker, teman-teman bisa tuh nge-scaling up sebuah service. Misalnya kita menggunakan
kita memiliki aplikasi misalnya e-commerce ya, mungkin ketika ada promo halaman login dia trafiknya tinggi gitu, sedangkan trafik lainnya itu misalnya halaman awal itu nggak terlalu tinggi gitu aksesnya. Nah itu bisa tuh, jadi kita hanya scaling up parsial aja. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan cloning. Teman-teman bisa ya untuk saya share linknya di chat, mungkin teman-teman pengen coba gitu ya. Oke, kita akan melakukan cloning si source code-nya. Oh, oke, ini sudah kita cloning. Kemudian kita pindah ke directory project. Nah, ini mungkin teman-teman nanti bisa ikuti panduan di bawah ini ya. Jadi saya udah bikin repositorinya buat teman-teman belajar. Jadi pertama kita melakukan build docker image. Kita lakukan build terhadap service front end dulu ya. Command-nya seperti ini, docker build. Nah, ketika pertama kali si command ini dijalankan, si engine Docker ini akan mencari sebuah base image. Ketika base image-nya tidak ada di lokal, si Docker engine ini akan melakukan pull dari Docker registry. Biasanya ini defaultnya sih Docker Hub ya. Ini untuk website Docker Hub-nya seperti ini. Jadi dalam ini banyak sekali ya untuk aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, ini kita sedang melakukan install package dari Node.js-nya. Oke, ditunggu. Oh ya, untuk folder projectnya bisa teman-teman lihat ya, seperti ini. Oke, ini sudah. Oke, udah. Kemudian setelah itu kita akan membuild backend. Command-nya sama, tapi kita akan bedakan tag dari Docker image-nya.
kita kasih nama ProShop backend. Oke, mungkin sambil kalau ada yang mau ditanyakan aja langsung ya, biar nggak terlalu sepi. Oke, ini udah. Kita cek apakah sudah berhasil di-build. Oke, kita bisa lihat ya, si Docker image ini udah berhasil kita build. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan push ke dalam Docker Hub. Pertama kita bikin dulu si repository-nya. Kita gunakan nama yang sama ya, seperti yang image yang telah kita buat. Ini front end. Oke, kemudian kita buat satu lagi untuk backend. Oke, jadi kita udah membuat repository public untuk tempat kita menyimpan Docker image-nya. Setelah itu kita akan melakukan push ke dalam si Docker registry ini ya. Komennya bisa menekan seperti ini, docker push Taufik 14s. Kita kasih tag latest. Oke, jadi di sini sorry. Saya lupa docker login. Sebelum login, sebelum kita push si docker image, kita jangan lupa login ya. Kita masukkan ID dan password kita. Nah, sip. Kemudian kita coba lagi untuk push si docker image-nya. Harusnya bisa sih. Oke, ini udah ada. Oke, jadi si docker image ini akan di-push ke dalam repository. Ini sistemnya kayak GitHub mungkin ya, hampir sama. Kita bisa lihat setelah. Oke, jadi ini udah ada ya tagnya latest a few second ago ini. Kemudian kita push satu lagi untuk service front end. Nah, jadi seperti yang sebelumnya dijelaskan ya, jadi si Docker image ini terdiri dari beberapa layer atau lapisan. Jadi di sini kita memiliki lapisan sebanyak 16 layer ya. Oke, setelah backend udah. Oke, terakhir kita akan melakukan konfigurasi DNS. Pertama, teman-teman akses dulu si servernya. Kita cek IP-nya berapa ya. Ini kita IP public. Karena di sini saya menggunakan domain yang dikonfigurasikan menggunakan Cloudflare. Jadi kita menggunakan Cloudflare. Kita mungkin kasih nama mungkin shop ya. Subdomainnya shop.taufikpsumarna.myid. Oke.
Oke, selanjutnya di sini sudah ada Docker Compose. Docker Compose file ini jadi fungsinya ini untuk melakukan bundling ya aplikasi atau service yang ada. Di sini saya nggak bisa ya ngejelasin satu-satu, mungkin akan lama waktunya. Jadi teman-teman bisa pelajari sendiri nanti. Jadi intinya di sini kita akan melakukan bundling sebuah aplikasi yang dibutuhkan. Di sini ada Nginx sebagai reverse proxy, kernel certbot, front end, back end, dan yang terakhir itu MongoDB. Jadi untuk arsitekturnya seperti ini ya untuk mengingatkan. Kita akan menggunakan dua replika di masing-masing service front end dan back end. Kemudian setelah itu kita jalankan. Oke. Saya save dulu config Nginx-nya. Kita perlu define dulu untuk env nya. Oke, aman. Kemudian kita lakukan docker compose up. Ini fungsinya untuk menjalankan aplikasi yang ada di docker compose. Jadi karena si image MongoDB nya ini nggak ada di lokal, si Docker Engine ini akan narik atau pulling si image MongoDB ke dalam server kita ya. Ini sama certbot juga masih belum ada. Oke, ini udah jalan semua ya untuk reverse proxy, kemudian si front end, back end, sama MongoDB nya. Oke, kita coba akses melalui browser. Oke, kita akses. Bismillah ya, semoga jalan ya. Oke, karena di sini kita belum HTTPS ya, jadi ada warningnya. Ups, tuh ada yang salah. Oh, saya lupa edit si server Nginx-nya. Oke, ini udah berhasil ya. Aplikasinya ini kok masih kosong karena
kita belum mengisi datanya ya di Docker atau di MongoDB-nya. Kita bisa menjalankan seeder untuk mengisi data dummy yang sudah disediakan oleh si developernya ya. Oke, kita split dulu. Ini kita cek aplikasi yang berjalan. Oke. Kita akan masuk ke shell backend dengan cara docker exec kemudian dash it, kemudian kita ketik nama ininya ya, si docker kontainernya. Nah, ini kita akan menjalankan si dockernya di background, jadi kita nggak usah ngeliat log seperti tadi. Yang kita lihat jadi kalau teman-teman lihat di GitHub tadi, cara untuk melakukan seeder, kita bisa mengetikkan perintah seperti ini ya, import data not seeder. Oke, ini datanya berhasil terimport. Kemudian kita cek lagi ya, harusnya ini udah ada sih. Oke, berhasil. Jadi ini tampilannya ya. Tapi ini masih ada nih kekurangannya ya, bisa teman lihat. Mungkin di sini kita ini belum secure nih si aksesnya, jadi kita masih pakai HTTP. Nah, ini ada tampilannya ya, masih belum secure. Jadi pertama kita coba dulu untuk request SSL certificate. Caranya bisa ikuti sebagai berikut ya. Kita beri shop.taufik_sumarna ID, kemudian
kita isikan email untuk notifikasi sertifikat gmail.com. Nah, di sini kita bisa lihat ada folder baru yang diberi nama certbot. Jadi di sini fungsinya untuk menyimpan seperti sertifikasi, SSL, dan konfigurasi lainnya gitu. Oke, ini udah ada sertifikatnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan update konfigurasi Nginx. Kita update konfigurasinya. Karena ini konfigurasi hanya untuk HTTP, kita ingin mengaksesnya menggunakan koneksi yang aman ya, menggunakan HTTPS. Jadi kita tambahkan konfigurasi Nginx HTTPS-nya ya. Oke, ini udah ada. Oke, kita jalankan ulang. Oke, ini udah. Pastikan juga untuk firewallnya udah dibuka ya, untuk koneksi HTTP dan HTTPS. Kita cek ini ada yang salah apa ya. Kita cek ulang.
udah ada ya, agak loading. Oke, ini udah berhasil. Jadi kita memiliki koneksi yang secure menggunakan HTTPS dengan menggunakan sertifikat dari si Let's Encrypt ya. Kita tes Qualys. Mungkin teman-teman setelah ini mungkin ada yang mau coba, boleh nih saya saranin teman-teman jika ingin ngerti gitu ya microservice itu apa, Docker itu apa, mungkin bisa cloning si repository yang tadi saya share untuk belajar. Dan jika teman-teman ada kesulitan dalam mencobanya, boleh hubungi saya ya di Mattermost ya, santai aja. Oke, ini berhasil. Mungkin teman-teman bisa ya ngakses si URL-nya ini. Saya share. Nah, di aplikasi ini kita memiliki dua user. Yang pertama itu untuk administrator dan yang kedua itu sebagai customer. Jadi kita bisa lihat di sini. Untuk tampilan si admin, tarik masih. Ini kita menggunakan email ini. Passwordnya 196. Nah, ini jadi tampilan admin seperti ini. Kita bisa namain produk, misalnya sampel ini. Kemudian logout. Kita balik lagi. Ini masih ada bugnya di aplikasinya. Nah, ini udah ada ya si barangnya. Kemudian untuk tampilan user, kita bisa menggunakan email seperti ini. Jadi si user ini bisa nambahin nih, mau beli produk misalnya iPhone 11 nih, tambahin ke chart, check out, dan samanya seperti e-commerce pada umumnya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari saya untuk demonya. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, Mbak Sofi. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Taufik atas Oke. materi dokernya. Kita udah breakdown ya, dikupas tuntas supaya kita bisa optimize apps kita Betul. yang sedang di-develop. Oke, ini berguna banget sih untuk kita semua, especially yang sedang develop aplikasi, baik di klien maupun di internal. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja tulis di kolom chat atau langsung gunakan fitur raise hand dan unmute ya. Kalau misalnya mau langsung ngomong atau kalau misalnya malu-malu boleh langsung via chat aja ya. Perhaps akan dikasih waktu sekitar 3 menit ya untuk tulis pertanyaan di kolom chat ya. Oke. Nah, bagi yang tadi belum pretest ya, ini udah di-share lagi sama Mas Jimmy Chen untuk pretestnya. Silahkan diklik dulu untuk pretest. Untuk post-testnya nanti di akhir ya, teman-teman. Setelah Q&A. Oke, ini sangat berguna banget ya teman-teman. Soalnya kan untuk aplikasi sekarang kita udah microservice ya. Kita sering tuh dengar microservice, tapi kita nggak tahu tuh microservice itu seperti apa ya. Untuk microservice seperti ini, tapi untuk orkestrasi mungkin kita akan ada bahasan lainnya, itu namanya Kubernetes. Jadi itu untuk tools untuk orkestrasi si Docker image ya. Oke, ini ada pertanyaan ya. Mungkin bisa Iya, ini, oke.
Kayaknya bakal banyak nih pertanyaannya ya, Mas Taufik. Jadi nyicil aja ya, kita Ya, boleh, nyicil boleh. dari yang paling atas ya. Oke. Ada dari Pak Alvin. Mas Taufik tanya dong, Wow. kalau install Docker kudu pakai OS server apa? Linux atau Microsoft? Oh, oke. Jadi si Docker ini dia ngasih pilihan, kita bisa menggunakan Docker di beberapa sistem operasi ya. Contohnya kayak Windows, macOS, serta Linux. Untuk Windows, karena dia base-nya Windows, dia akan menjalankan si namanya tuh WSL, Windows Subsystem for Linux ya. Untuk macOS, ini ada nggak ya, Bah? Tampilannya ada ya? Ada ya? Oke, ada ya. Jadi dia akan menjalankan sebuah mesin virtual di Windows, menggunakan OS Linux ya. Mungkin itu sih Mbak. Jadi hampir semua aplikasi atau sistem operasi bisa menggunakan Docker Engine ya. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Alvin. Gimana? Oke, Apakah oke. sudah menjawab? Siap. Thank you, Mas. Siap, Pak Alvin. Thank you. Oke. Yuk, next kita ke Mas Jimmy ya. Mas mau nanya dong, kalau misal mau install Docker di Windows, apakah dengan WSL itu jadi yang terbaik? Wes, jadi yang terbaik. Sudah kayak lagu ya. Iya nih Mas Jimmy nih. Oke, jadi sebenarnya sih saya menyarankan untuk tim developer ya, atau mungkin personal yang ingin belajar Docker, kita bisa menggunakan si Docker engine gitu di Windows-nya. Ntar saya cek. Oh, di komputer saya sih. Jadi untuk Windows, Docker operating system Windows. Teman-teman bisa download si Docker di Windows. Mungkin saya share linknya di chat. Jadi untuk sebenarnya nggak, karena si Docker ini menggunakan resource yang ada di komputer, jadi saya sarankan si laptopnya juga agak tinggi ya speknya, karena jika dipaksain di laptop yang kurang memadai, takutnya laptopnya meledak gitu ya. Jadi saran saya untuk Docker menjalankan aplikasinya itu di laptop yang atau komputer yang agak tinggi speknya gitu, karena kita butuh RAM dan CPU yang besar gitu. Gitu Mbak Sophie dan Mas Jimmy. Oke, gimana Mas Jimmy? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Udah ya Mas ya? Udah. Oke, semoga Halo? menjawab. Ini yang namanya Jimmy ada banyak. Ini Jimmy. Iya, Jimmy Itu Mas Brother ya Ubay lagi sholat dia. Tadi Oh. pesan. Oke deh. Ya, by the way di sini kita kedatangan Pak Fer juga loh, teman-teman. Jadi Oh, spesial banget ya Mas Taufik. Langsung disaksikan sama CEO kita. Halo Pak Waduh, Fer, halo, selamat Pak. sore. Halo. Mana? Halo, Sore, Pak. gimana kabarnya Pak? Sehat? Sehat, sehat. Oke, kira-kira gimana Pak? Ada pertanyaan nggak terkait dokter ini sama Mas Taufik? Atau sekedar apresiasi mungkin? Ini acara sampai jam berapa? Acaranya Last time, Mbak. Hah? Soalnya kalau gue nanya banyak, bisa sampai jam 9 malam. Waduh. Mungkin pertanyaan gue yang susah ya, Rick, ya. Aduh, Pak. Boleh, Pak. siap-siap. Kalau Mas Taufik. microservices ya, itu kan salah satu pertimbangannya adalah database. Betul. Tadi kan kalau kita lihat di arsitektur dulu, database satu ya di belakang, Iya, iya. MongoDB. Nah, kalau servicesnya udah banyak banget, itu semuanya connect ke database itu atau gimana? Oh ya, oke, terima kasih Pak Fer. Jadi untuk si microservice pada umumnya itu dia menggunakan database satu persatu ya. Jadi misalnya database microservice member, dia akan menggunakan satu database member, dan jika ada chart mungkin dia akan menggunakan database chart. Jadi untuk umumnya di lapangan kita menggunakan ini sih Pak. Untuk perbedaannya ya, kita menggunakan satu service satu database. Jadi microservice itu konsepnya akan melihat bisnis function gitu dari sebuah service, seperti itu Pak. Jadi kita akan menggunakan
database berbeda gitu di tiap si microservice-nya gitu, Pak. Dan itu bisa kita Oke. gunakan redundan gitu. Seperti itu, Pak. Kurang lebihnya, Pak. Oke. Oke. Jadi ngobrolnya semua via service gitu ya. Betul, betul, Pak. Kita udah bicaranya tentang API ya. Jadi service-nya akan dipecah-pecah gitu. Kayak gitu, Pak. Oke, thank you. Gitu aja gunanya ya. Nanti udah selesai kalau nggak. Biar yang lain tuh udah banyak yang angkat tangan. Waduh. Siap, Pak. Tapi pada nggak berani buka kamera kayaknya. Belum pada mandi tuh ya. Oke, terima kasih, Oke, Pak. baik Pak Fea, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Jimmy Chen. Ini nggak tahu nih Jimmy yang mana ya? Apakah Jimmy yang asli atau Jimmy-Jimmyan? Oke, ada nggak yang lebih bagus daripada Docker, Mas? Oke, Docker. Sebenarnya teknologi kontainer itu nggak hanya Docker ya, tapi umumnya yang sering kita pakai itu Docker karena dia lebih mudah digunakan serta banyak orang yang pakai. Jadi mungkin salah satunya kita bisa menggunakan Docker, kemudian Podman dan lainnya gitu. Jadi ini ada 2 kontainer, bisa teman lihat. Ini ada LXC, Docker, sama Podman. Tapi umumnya kita menggunakan Docker container ya, atau container D. Kalau sekarang kita sebutnya container D gitu. Jadi apakah ada yang lebih baik? Menurut saya pasti ada. Cuman umumnya ini kita menggunakan Docker gitu, Mas Jimmy. Ini Mas Jimmy-nya nih aslinya 3 orang ya nih ya, kayak. Iya, gitu, jadi kurang Mas. lebih seperti itu, Mas Jimmy. Ada yang mau ditanyain lagi atau udah jelas? Ini atau bakal menghilang lagi nih, Mas Jimmy? Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Server yang dipakai server dari lokal atau VPS ya, Mas Taufik? Pertanyaan dari Mas Oke. Fahrizal. Thank you, Mas Fahrizal. Jadi untuk demo kali ini kita menggunakan instant EC2 di AWS. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau belajar sebenarnya bisa di lokal ya, kita install aja nih Docker engine-nya gitu, Docker kontainernya. Jadi untuk Docker demo kali ini kita menggunakan EC2 AWS ya dengan spek T2 medium. Jadi untuk VPS teman-teman misalnya mau jalannya di VPS biasa gitu, itu bisa, sangat bisa gitu. Kita tinggal install aja si Dockernya gitu. Kayak gitu, Mbak. Jadi untuk si Docker karena fleksibel, kita hampir bisa menjalankan di berbagai sistem operasi gitu. Kayak gitu. Semoga menjawab ya, Mas Fahrizal. Oke, nah ini ada juga nih yang raise hand ya. Coba kita mulai dari Mas Andrew deh boleh. Hai Mas Andrew. Halo, Mbak Sofi. Halo, Mas Halo. Sofi. Halo, Mas Andrew. Gimana, Mas? Mana mukanya Andrew? Saya off kamera dulu ya, Pak Per. Oke, Mas Taufik izin bertanya boleh, Mas? Boleh, boleh. Gimana, Boleh. Mas? Oke, 2 aja. Satu dulu. Mas, tadi kan di contohnya kita kan bisa running ini ya, kontainer dari image gitu kan ya, Docker image gitu kan. Kalau kita lihat di Docker Hub itu kan banyak banget kayak ada official image seperti kayak misalkan contoh misalkan Redis, Postgre, MySQL gitu ya. Ya. Performance-nya sendiri gimana sih Mas kalau kita running kontainer dengan kita install aplikasinya itu secara native ke ke operating systemnya langsung gitu. Jadi misalkan MySQL di dalam kontainer Docker dengan MySQL yang kita install langsung ke host OS-nya. Thank you, Mas. Oke, thank you, Mas Andrew. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, apakah si Docker ini akan mempengaruhi performa? Jadi, tujuan utama si Docker ini adalah optimalisasi ya. Kadang kita
ada tuh, saya sering lihat server hanya menggunakan utilisasinya hanya 10%. Nah, sedangkan kita menggunakan atau membeli VPS, kita misalnya bayarnya mahal gitu, tapi dipakainya cuma 2%, kan itu sangat mubazir. Jadi dengan adanya kontainer ini kita bisa running berbagai apps dalam satu mesin yang sama tanpa menginstal si aplikasi itu sendiri. Kayak mungkin contohnya di sini ada Redis ya. Ada Redis, kemudian Nginx dan lainnya gitu. Jadi dari segi performa dari penggunaan resource itu akan lebih optimal, dan kecepatan itu hampir sama menurut saya. Jadi untuk kecepatan itu hampir sama seperti server pada umumnya gitu, Mas Andrew. Seperti itu. Jadi Berarti intinya adalah eh, dibandingkan dengan cost ya, Ya, betul. terjadi trade off yang ya bisa diterima lah gitu ya, Ya, dibandingkan kita cost mahal untuk VPS, tapi dengan performance yang beda-beda tipis, lebih baik menggunakan Docker gitu ya. betul. Dan dengan kita menggunakan Docker itu akan lebih mudah untuk ini sih Mas, untuk lebih migrasi ke microservice. Jadi yang paling mencolok itu ketika kita ada aplikasi misalnya misalnya service login. Nah, ketika kita pakai monolithic, si server itu kita harus scale up semua. Jadi yang service misalnya chart, kemudian shopping, member itu akan di scale up semuanya. Ketika kita pakai Docker, kita hanya scale up ya hanya service ini aja. Service login aja gitu. Kayak gini ya. Jadi kita bisa mereplikasi beberapa service yang ada. Jadi dari penggunaan resource akan lebih optimal, si availability juga akan lebih baik gitu, Mas Andrew. Dan dari segi cost ya, terutama dia akan lebih murah. Seperti itu. Oke, Mas Taufik. Boleh tanya satu lagi Mas, atau nanti dulu? Boleh. Gimana Mas Taufik? Ya, Oh, gimana? boleh. Boleh Mas dong, Sofi? silakan. Oke. Dari sisi security-nya gimana Mas Taufik? Kita menggunakan Docker dengan langsung di OS. Atau mungkin pernah dengar container escape, Mas Taufik? Pernah. Nah, Pernah, iya. Gimana kita menghadapi atau mengantisipasi terjadinya container escape gitu? Thank you, Mas. Oke, thank you sama-sama Mas Andrew. Jadi untuk container escape itu karena si microservice ini berjalan di container dan si container itu bisa berupa OS, mungkin best practice-nya sih dari ini ya. Kita bisa menggunakan image yang rootless pertama. Kemudian kita hanya menjalankan si aplikasi hanya menggunakan, oh ya di sini ada contohnya ya. Saya udah best practice-nya. Ketika menjalankan build mana ya, front end, back end, ini kelihatan nggak ya? Belum, Mas. Oh belum, udah ada. Oke, udah. Oke, jadi ketika kita membuat file ini, kita bisa best practice-nya dari membuat file dulu ya. Di sini security best practice-nya itu kita hanya menggunakan si user yang menjalankan service itu aja. Jadi kita di sini kita set dulu working directory service kita. Kemudian kita copy dengan menggunakan chaon user node. Ini bebas sih sebenarnya, tapi saya menggunakan user node. Kemudian setelah itu si Docker ini akan menjalankan perintah npm run server ini menggunakan si user node. Jadi ketika ada si hacker atau orang yang tidak bertanggung jawab masuk ke kontainer kita, dia nggak bisa yang namanya seperti install aplikasi lainnya kayak gitu. Misalnya dia install SSH atau backdoor dan lainnya gitu. Mungkin salah satunya itu sih. Dan untuk best practice-nya sebenarnya masih banyak ya. Dan saya saranin jika teman mau belajar tentang kok ini tentang security si Docker atau IMAX, kita bisa nih menggunakan salah satu toolsnya nih, ada Snyk. Dia bagus banget sih ini untuk security-nya kayak gitu. Jadi yang paling utama ya kita hanya menjalankan service menggunakan satu user aja dan menggunakan user non root. Jadi kita bisa menggunakan IMAX yang rootless atau hanya menggunakan user biasa gitu, Mas Andrew.
seperti itu kurang lebihnya. Masih banyak lagi sih Mas untuk security best practice-nya ini salah satunya mungkin ya. Oke, Mas Taufik. Thank you banget buat jawabannya. Oke, thank Oh. you Mas Andrew. Ya, terima kasih Mas Andrew atas pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Sultan. Halo Kak, untuk pakai microservice ini kira-kira bagusnya aplikasi yang sudah di tahap mana ya Kak? Oke, thank you Mas apa tadi? Mas Sultan. Mas Sultan ya, sorry nggak kelihatan nih. Oke, jadi tadi saya udah share juga ya pertimbangan ketika kita menggunakan mempertimbangkan untuk beralih ke microservice atau Docker ya. Jadi mungkin dari biasanya nih finance nih yang biasanya teriak-teriak tentang biaya operasional ya, marah-marahin tim ops kayak gitu. Dia akan si aplikasi itu misalnya biaya operasionalnya tinggi, tapi si penggunaan resource-nya dia hanya berapa persen. Nah itu bisa menjadi salah satu keputusan gitu ya, pertimbangan untuk pindah ke microservice. Kemudian pada umumnya ketika kita develop aplikasi, kita nggak langsung nggak langsung microservice gitu. Jadi kita berangsur-angsur gitu Mas Sultan. Jadi ketika si aplikasinya semakin besar, kita harus mempertimbangkan tuh untuk beralih ke microservice. Dan konsep dari microservice itu satu service satu business function gitu kita lihatnya. Dan yang terakhir itu kayak incompatibilitas tuh, sering banget nih ini perang nih antara developer, QA sama ops gitu, saling tuduh ini jalan nih di lokal saya tapi di server ya nggak jalan. Ya itu sih salah satu ininya gitu pertimbangannya. Dan yang terakhir mungkin ketika maksudnya contohnya ini e-commerce ya, ketika ada promo 11.11, 12.12 atau 99 dan teman-temannya, itu si server itu kita kan harus nge-scaling up kan untuk menerima traffic. Jadi teman-teman bisa tuh mempertimbangkan kayaknya nih aplikasi kita harus pindah ke microservice kayak gitu. Dan saya nggak nyebutin bahwa migrasi ke microservice itu ada hal yang mudah. Ini sangat sulit dan harus dipertimbangkan matang-matang gitu. Mungkin kiranya seperti itu Mbak Sofi. Oke, gimana Mas Sultan? Apakah sudah jawab pertanyaannya? Oke, Thank you sip, Mas mantap. Sultan. Oke, Sama-sama. yuk lanjut lagi ke pertanyaan terakhir ya kayaknya ya. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan yang lain-lain, boleh nanya ke Mas Taufik via Mattermost aja. Ya. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir dari Pak Alvin nih. Kak Topik, pertanyaan satu dulu ya. Mau tanya pertanyaan standar dong bedanya DevOps sama SYS admin di sebelah mana ya? Oke, sysadmin DevOps. Mungkin saya bisa sebut si sysadmin, DevOps itu evolusinya dari DevOps itu evolusinya dari sysadmin. Jadi kalau sysadmin biasanya tuh dia ngurusin yang namanya server bare metal ya. Jadi masih mungkin biasanya sih kita bisa menemukan sysadmin itu di kayak rumah sakit, terus di perbankan dan lainnya gitu. Tapi untuk perbankan sebenarnya udah menggunakan cloud. Jadi sysadmin seperti ini ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang dari developer nih pengen jadi DevOps. Seperti saya nih boleh banget sih ini belajar kayak gitu. Jadi untuk bedanya sysadmin dan DevOps, sysadmin itu dia fokus untuk mengurus server gitu. Dan biasanya itu masih bare metal seperti ini ya. Tapi DevOps, dia itu DevOps kayak wasit. dia di pertengahan gitu antara tim developer dan operation. Jadi seperti teman-teman bisa lihat, ini ID Star dimasuk nih. Bisa lihat ya ini iterasinya dia infinite ya, terus menerus. Jadi di sini ada siklus plan, kode, build, test, dan ini dilakukan di sisi developer. Kemudian untuk release, deploy, operate, dan monitor ini dilakukan oleh tim ops. Jadi perbedaannya dari itu sih, dia hanya menengahi si tim dev sama ops gitu. Jadi untuk mempercepat pengembangan aplikasi kayak gitu. Dan saran saya mungkin dari teman ada yang pernah jadi sysadmin dan ingin upgrade karir, mungkin bisa mempertimbangkan ke DevOps atau developer pindah ke operation, itu sangat bisa sih Mbak kayak gitu.
Oke, gimana Pak Alvin? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oke, thank you, thank you. Terima kasih, Pak Oke. Alvin. By the way, ini pertanyaan terakhir dari aku deh, Mas Taufik. Oke. Mas Taufik, eh, belajar ini di mana Mas Taufik? Apakah benar yang dibilang Pak Alvin itu di Mbah IT Kang Ono Purbo? Ya, salah satunya saya sering juga sih. Saya apa ya, istilahnya ngefans juga ya ke Pauno Purbo gitu. Dia itu Mm-mm. beliau itu salah satu penggiat internet ya, salah satu wifi kayak gitu. Untuk Oh, belajar DevOps, saran saya sih kita eh, kerasin dulu gitu ya, kerasin si pengetahuannya di infrastruktur kayak jaringan, subnetting, dan lainnya gitu. Kayak gitu sih Mbak. Jadi oke. sebelumnya saya bekerja sebagai IT support dan network engineer di salah satu perusahaan kontraktor. Jadi Mm-mm. fokusnya kita ke infrastruktur sih sebenarnya untuk DevOps, dan ada upgrade-nya itu kita menggunakan cloud gitu. Jadi kita nggak usah main ke server, ruangan server yang dingin kayak gitu. Jadi kita Mm-mm. bisa enak sih kerja di mana aja kayak gitu. Gitu sih Mbak. Oke, tuh teman-teman bagi yang mau belajar ya, ada rekomendasi tuh dari Mas Taufik ya, IT Kang Ono Purbo. Tapi sebelumnya harus belajar dulu tentang infrastruktur ya Mas ya, Betul, betul Mbak. infrastruktur. Oke, jadi kesimpulannya dengan menggunakan Docker pada aplikasi yang kita miliki dapat menghemat biaya infrastruktur yang dikeluarkan. Dan dengan adanya Docker, arsitektur microservice sangat mungkin untuk kita implementasikan sehingga kita akan mendapatkan keuntungan dari arsitektur microservice seperti high availability, faster development, and security. Oke, kita tutup dulu Q&A-nya. Buat teman-teman yang masih penasaran sama Docker, nanti boleh langsung DM Mas Taufik aja ya, langsung di Mattermost. Oke, Boleh, boleh Mbak. Demikianlah sharing session pada sore kali ini. Semoga materi yang diberikan dapat menambah ilmu kepada teman-teman semua dan tentunya bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih banyak kepada Mas Taufik yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi Friday Booster sore hari ini. Dan terima kasih juga teman-teman semua yang sudah hadir. Oh iya, jangan lupa teman-teman silahkan isi post test ya. Nah, linknya aku udah share. Silahkan teman-teman klik. Oke. Nah, sambil menunggu post test, boleh dinyalain dulu ya teman-teman kameranya. Kita berfoto dulu ya. Boleh sambil ngerjain, sambil dinyalain kameranya. Em, Mungkin sekitar 3 menit ya. 3 sampai 5 menit untuk mengerjakan post test. Oke, yuk, ditunggu, dinyalain kameranya. Kita dokumentasi dulu ya guys ya. Oke. Bagi yang belum dapet background-nya, aku share lagi ya. Oh ya Mbak, ini untuk link projectnya udah saya share ya di Town Square ID Star Group ya, di Mattermost. Oke, sip. Terima kasih Mas Taufik. Ya, sama-sama. Yuk, dinyalain yuk kameranya. Kita foto dulu. Mbak Rizka, Mas Yayang. Mas Yayang ada di sebelah saya lagi di CIMB. Mas Mas Pandu, Rizal, Mas hai. Jimmy. Jimmy Brothers, ada banyak nih. Mas Adit. Oke, sambil nunggu yang lain, nanti kalau misalnya ada yang mau ngelanjutin untuk tanya jawabnya, kita sediain yang namanya Guild. Guild itu adalah salah satu forum untuk tanya jawab dan study case yang ada, yang kalian hadapi di sana. Kalau misalnya butuh bantuan dan lain sebagainya, itu bisa ditanyain di situ. Nanti semuanya via Mattermost ya. Gitu. Terus satu lagi nih, teman-teman semuanya. Nanti di minggu depan itu kita akan ada Friday Booster bersama dengan Kang Dona Aritama. Itu kita akan ngomongin one person, one robot. Gimana sih caranya mengefektifkan waktu kerja kita, produktivitas kerja kita dengan otomasi. Gitu. Jadi untuk yang penasaran, nanti minggu depan hari Jumat di jam yang sama, selalu di jam 4 sore, setiap hari Jumat, itu kita akan ada Friday Booster.
Oke, kayaknya ini pada malu-malu Oke, deh ya. iya nih. Kameranya ya. Atau mepet-mepet mungkin nanti ya pas hitungan kedua baru dinyalain kameranya. Oke deh, boleh ya Oke. kita berfoto dulu aja teman-teman. Silakan dinyalakan kameranya. Kita berfoto dalam hitungan Kalau 3, nggak nyalain 1. game FC-nya nggak dapet gitu. Nah, itu bener tuh kata Pak Fer. Nggak usah dikasih. Nah, kalau nggak dinyalain katanya nggak bakal dapet koin GMFC. Ayo lo. Mbak Rizka, Mbak Priska, Mas Wandu, Mas Yayang, Mas Pak Fer juga Agung. minta koin juga, Pak. Saya nanti pencet di belakang biar koinnya banyak. Oke. Ya, kita berfoto dulu deh semuanya dalam hitungan ketiga. Pasang pose terbaik kalian. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Taufik dan teman-teman semua yang sudah hadir. Jangan lupa yang belum selesai post-test ya, diselesaikan. Mungkin nanti akan dibuka sampai jam berapa Mbak Agnes? Nanti akan dibuka sampai jam 6 ya untuk Sampai. post-testnya. Oke. Sip, Oke. saya Sofia, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata dan izin pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore and have a nice weekend. Bye-bye semua. Bye-bye. Thank you. Bye semuanya. Thank you. Thank you. Have a nice weekend, everyone. Thank you.